Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat. Dan di tema 8 ini, subtema yang kedua, ini adalah materi sebelum kalian libur di awal puasa. Semoga puasa Ramadan ini bisa kalian lewati dengan lancar puasanya. Semoga semuanya lancar ya, tidak ada halangan. Kemudian kita di subtema kedua ini kita akan mempelajari seperti biasa materi-materi yang berada di dalam tematik. Dan di tema 2 ini, di subtema 2 ini kurang lebih mirip dengan subtema 1. Jadi kalian insya Allah akan lebih mudah lagi ya. Oke. Di pelajaran bahasa Indonesia, kemarin kan kita sudah mempelajari non-fiksi dan fiksi. Sekarang kita akan mempelajari mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Nah, cara membuatnya dengan diagram alir ya. Kalau bercabang, itu kalau udah paham di tengah kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, kalau diagram alir seperti ini. Jadi ke bawah ya. Siklus air ada evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi menguap, kondensasi perubahan uap air menjadi titik-titik air, presipitasi jatuhnya butiran air ke bumi, seperti itu. Ini. Kalau di IPA, itu kita akan mempelajari lebih lanjut. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Masya Allah ya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah adanya curah hujan, materi batuan, lereng pegunungan, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Nah, kalau di SBDP, kita belajar lagi pola lantai pada gerak tari. Ada yang lurus, ada yang melengkung. Kalau lurus, antara lain ada pola horizontal, diagonal, lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Masya Allah ya. Nah, tapi kalau yang lengkung, lingkaran, angka 8. Jadi kalau lurus ya, semuanya itu lurus. Walaupun zigzag itu kan bentuknya lurus, segitiga itu lurus gitu ya. Diagonal, horizontal. Tapi kalau lengkung, itu ada angka 8, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, seperti itu maksudnya. Ini ya contohnya, ini diagonal berarti ini lurus ya, segi 5, jadi lurus. Kalau yang pola lantai vertikal, sebentar ya, vertikal kok lengkung ya, nah yang salah ini belakangnya. Dah, lanjut sekarang ke IPA lagi. Coba kalian lihat tanah yang ada di gambar. Nah, itu tanah musim kemarau ya, sampai mereka-reka gitu karena airnya udah nggak ada. Nah ini pada musim kemarau uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi seperti itu ya, seperti kulit kita kalau kering itu rasanya pecah-pecah gitu kan ya, kulit kaki misalnya, kaki tumit itu misalnya seperti itu. Anggapnya seperti itu ya, mirip seperti itu. Kemudian ini, bila musim kemarau berlangsung terus-menerus, menyebabkan ini kurang air minum, sumbernya, persawahan kering, tanah retak, banyak hewan yang mati karena tidak mendapat sumber air, gagal panen, tumbuhan juga mati dan layu. Kemudian penambak tidak bisa membudidayakan ikan dan hewan di air tawar atau air payau ya, karena kan itu air bukan bukan air yang diciptakan di laut yang luas seperti itu, tapi itu kan ditampung ya, tampung itu. Seperti itu. Di bahasa Indonesia, mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non fiksi dengan cara menjawab pertanyaan. Mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat suatu peristiwa. Ya, makanya Bu Ira selalu bilang, kalian itu harus rajin-rajin mencatat, menulis. Kemudian semuanya pelajaran itu tidak dibayangkan, tapi kalian buat suatu ringkasan, kalian catat lagi seperti itu. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teksnya. Kalian sudah pintar nih, pertanyaan-pertanyaan apa saja, apa, mengapa, bagaimana, siapa. Nah, itu membantu kalian untuk
mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang ada di dalam suatu teks. Nah, ini dia. Fungsi kata tanya apa? Menanyakan keadaan, perilaku, menjelaskan isi teks. Di mana itu menanyakan tempat, lokasi yang dituju, serta tempat yang digunakan. Kapan, waktu ya, ditanyakan pastinya jam, bulan, hari, tahun itu kapan. Siapa, pasti menanyakan pelaku atau orang yang ada di dalam suatu peristiwa. Mengapa? Nah, itu menanyakan alasan sebab suatu peristiwa itu terjadi. Kemudian bagaimana itu menanyakan suatu cara atau proses. Proses terjadinya hujan, bagaimana proses terjadinya hujan seperti itu. Kalau berapa menanyakan banyak, jumlah, dan satuan angka. Bu Ira agak cepat menjelaskan karena ini hanya mengulang. Nah, insya Allah kalian murojaahnya bisa di sini ya. Jadi kita itu punya ilmu itu mesti di murojaah ya, karena kalau nggak di murojaah cepat hilang ya atau lupa. Oke, lanjut lagi IPS. Nah, mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Nah, ini agak rumit yang di IPS perlu kalian lebih cermati ya. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas. Artinya modalnya hanya orang itu saja ya, yang punya uang orang itu saja. Sehingga jenis barang yang dihasilkan pun terbatas. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dinikmati sendiri. Misalnya nih, kalian produksi kue kering, kalian sendiri yang produksi atau kalian sama Umi. Terbatas kan modalnya hanya kalian, tenaganya hanya kalian, tapi nanti labanya ya dinikmati sendiri, nah gitu. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya gitu. Contoh, pertanian. Nah, ini perdagangan. Kemudian usaha jasa, industri perseorangan. Misalnya ini usaha dagang, dia dagang kue. Ya udah dia sendiri, tapi nanti keuntungannya dia peroleh sendiri seperti itu ya. Oke. Mendiskusikan peristiwa penting dalam suatu teks non-fiksi. Peristiwa penting ditemukan dengan cara membaca. Ingat ya, membaca. Lagi-lagi membaca. Bu Ira rasa kalian memang membacanya kurang ya. Mungkin hanya 1-2 orang yang hobi membaca. Padahal membaca itu penting ya. Tidak hanya googling ya, tidak hanya melihat internet. Tapi membaca itu membuat kalian lebih terasah daripada melihat internet. Setelah itu, setelah membaca, kita mencatat apa saja yang penting. Nah, catat peristiwa penting dalam satu teks dilakukan dengan misalnya membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan tadi dengan apa, bagaimana, dan membuat diagram alir. Seperti itu. Ya. Nah, kalau di PKN, nah, sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu. Nah, setiap suku bangsa ada istiadat, ada punya adat istiadat, perilaku budaya, dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Adat istiadat itu aturan-aturan di suatu masyarakat. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat itu. Adat istiadat mengandung nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman di kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Nah, kita sebagai orang lain atau orang yang mengamati ataupun orang yang berada di lingkungan itu harus menghargai ya. Kemudian cara-caranya yang pertama adalah mempelajari adat istiadat yang kita kunjungi, daerah yang kita kunjungi. Kita harus mematuhi aturannya ya, karena tiap adat istiadat tiap daerah berbeda. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh adat istiadat itu. Oke. Di PS, jenis-jenis usaha kelompok. Usaha kelompok dikelola oleh orang dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Beberapa contoh usaha ya, ada BUMN, ada firma, ada persekutuan komanditir, ada perseroan terbatas atau PT, ada kooperasi bahasa Indonesia. Oke. Teks non-fiksi, caranya menghimpun peristiwa penting itu begini. Setiap paragraf mengandung peristiwa penting yang akan menambah wawasan. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dengan bentuk
peta pikiran. Memaknai PKN ya, memaknai keberadaan adat istiadat di Indonesia. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan berikut: melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya Indonesia, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Ini ya, contohnya adat istiadat di Indonesia. Ya, ini kayaknya kalau lihat ini daerahnya di Bali ya. Kalau ini kayaknya Kasodo. Kalau ini Ngaben yang kuning ini, Ngaben di Bali. Kalau yang ini kayak Kasodo atau kurang tahu Bu Ira ya. Gitu. Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa tersebut ditulis, dicatat. Nah, catatan itu berupa peta pikiran atau menjawab pertanyaan yang terkait. Ini ya, siklus air pada musim kemarau. Lihat ya, kering banget ya. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Subhanallah ya. Kalau sampai kering seperti ini, ya bisa banyak yang mati memang makhluk hidup ya karena kekurangan air. Maka dinamakan air sebagai sumber kehidupan. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Ya, FBDP, tari, ini macam-macam tari ya. Kalian hafalkan aja satu-satu contohnya. Misalnya di Aceh itu yang terkenal Saman, Sudati, Sumatera Barat itu ada piring. Ya, Bengkulu itu apa yang kalian yang ingat. Kemudian Bali itu ya kecak, Jawa Timur itu reog, nah Jawa Tengah serimpi, topeng itu DKI Jakarta, Merak Jawa Barat. Ya, nih Dapin Kalimantan, kemudian Kipas Sulawesi Selatan ya, yang sering-sering aja, insya Allah. Enggak. Kemudian ini pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan bergeser posisi dalam suatu ruang penari. Pola lantai berfungsi membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari ya. Posisinya biar nggak bosen yang lihat, jadi ada perpindahannya penari-penari itu. Nah, kemudian ini contoh yang vertikal, menari melakukan formasi bentuk garis lurus ke depan atau ke belakang, atau sebaliknya. Kalau horizontal itu ke samping, kiri, kanan ya. Kemudian ini melengkung, melakukan gerakan melingkar, melengkung keluar atau ke dalam. Kalau diagonal seperti ini. Nah, oke. Di PB6 terakhir ya untuk PB-nya, menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Nah, peristiwa penting non-fiksi disampaikan bisa secara lisan. Kalau secara lisan, kamu bisa menyampaikan dengan cara yang sama seperti cara tertulis. Perbedaannya, kalau menyampaikan peristiwa dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami, untuk mendapatkan informasi yang disampaikan itu kalau lisan. Kalau tertulis itu terekam ya, artinya kalian itu kalau lupa bisa lihat tulisan itu. Jadi kalau menurut Bu Ira itu lebih enak tertulis, nanti akan mudah dihafalkan. Tapi nanti kalau dihafalkan kalian lupa, nanti tulisannya jadi berbeda lagi seperti itu. Jadi dari tulis baru dihafal itu lebih enak. Jadi apa-apa hal-hal yang penting itu ditulis, jangan hanya oh iya gitu aja. Tapi itu akan membuat kalian lupa ya. Oke, sikap dalam upaya melestarikan keberagaman. Nah, cara yang dilakukan untuk melestarikan adat istiadat daerah di Indonesia ini menggunakan pakaian adat saat tertentu. Kita nggak melakukan ya ini hanya tahu aja. Kemudian melakukan upacara adat. Nah, ini apalagi seperti ini karena kadang upacara adat daerah-daerah itu banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita, misalnya syirik seperti itu. Jadi ini hanya pengetahuan saja. Dan Bu Ira yakin
Dengan mempelajari agama Islam yang lebih baik lagi, kalian akan lebih baik lagi menghargai orang lain ya. Menghargai orang lain tidak harus kita ikut di upacaranya yang mengandung syirik dan lain-lain. Itu hanya pengetahuan, tapi kalian harus tahu seperti itu. Kemudian membeli hasil kebudayaan seperti kain, patung. Nah, apalagi patung nggak boleh ya. Kalau kain, mungkin kainnya tidak ada gambar makhluk hidup, bisa untuk untuk selimut. Kadang ada ya, seperti yang kapan hari itu pernah beli seperti anyam, kok anyaman ya. Kalau kain itu kain tenun tapi bisa untuk selimut seperti itu ya. Kemudian mematuhi aturan ada di suatu daerah. Nah, seperti ini pas kita masuk di dalam suatu adat, kita harus patuh terhadap aturan tersebut selama tidak merusak akidah kita. Tapi jika kita tidak bisa mematuhi karena merusak akidah kita, mending kita tidak masuk ke dalam suatu wilayah daerah itu. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.